Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, apa kabar? Damai sejahtera bagi Anda dan keluarga semua. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membaca dan merenungkan dari surat kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 24 sampai 28. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta manusia, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sahabat-sahabat Offset yang setia, jika kita melihat kembali sejarah perjalanan hidup kita masing-masing, kita mungkin akan bertanya kepada diri kita, apa yang menjadi dasar atau motif kita dalam menjalani perjalanan hidup ini? Apakah iman atau ketakutan yang menjadi dasarnya? Kita bisa belajar dari tokoh besar dalam perjanjian lama seperti Musa. Ia mendasarkan hidupnya bukan pada ketakutan, tetapi pada iman akan Yahweh, sebagaimana diungkapkan dalam surat kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 27. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Di sini Musa mengajarkan kita bahwa hidup adalah sebuah pilihan, dan di hadapan pada pilihan antara iman dan ketakutan, apa yang akan Anda pilih? Iman atau ketakutan? Pilihan kita akan menentukan perjalanan hidup kita masing-masing. Kita harus memilih iman yang menjadi jaminan hidup kita saat ini dan nanti. Karena iman, Musa berani menghadap penguasa dunia zamannya, yakni raja, dan berkata, "Ketahuilah raja, budak-budak piaraanmu yang sedang membangun seluruh piramidmu, saya akan mengambil budak-budakmu dan akan membawa mereka pergi meninggalkanmu. Engkau tidak akan memiliki budak piaraan lagi, dan perkenankan mereka meninggalkanmu." Musa sebagai manusia tentu ia mempunyai ketakutan, karena ia berhadapan dan melawan bukan orang biasa, tetapi seorang penguasa yang dianggap sebagai dewa, mempunyai banyak massa, dan perkataannya selalu dituruti oleh mereka, sebab perkataannya dianggap sebagai hukum, dan yang tidak menjalankan hukum akan dijatuhi hukuman. Akan tetapi Musa tidak gentar dan takut kepada raja.
dan tidak akan melakukan apa yang diperintahkannya, karena ia mempunyai iman kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Karena iman, Musa mampu mengatasi ketakutannya. Dengan iman yang sama, kita juga dapat mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita masing-masing. Contohnya, seorang penderita kanker, ia mungkin takut mati ketika ia mendengar bahwa ia divonis terkena kanker, sehingga hidupnya seolah-olah tidak berguna lagi, sehingga hanya menunggu saatnya tiba. Tetapi karena imannya, ia makin berpasrah dan berserah kepada Tuhan, sehingga ia tidak takut dan khawatir lagi akan kematian yang akan merenggut nyawanya. Ia mampu menerima sakit kankernya, hidupnya diubah, diperpanjang oleh Tuhan, dan ia menjadi berkat dan rahmat dengan memberi semangat dan kesaksian bagi penderita kanker lain. Kita dapat memiliki iman yang kuat dan teguh jika kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipenuhi, diperkaya dengan iman. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita akan dipenuhi oleh kekhawatiran dan juga ketakutan di dalam. Inilah pentingnya iman dalam hidup kita masing-masing. Tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana ditulis dalam surat kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 6, Tuhan lewat orang tua telah menanamkan iman kepada kita masing-masing, agar kita tumbuh kembangkan iman itu di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki iman sebesar biji sawi, kita dapat memindahkan gunung. Yang perlu kita ingat, bukan seberapa besar iman kita, tetapi seberapa besar Allah menanamkan iman di dalam diri kita masing-masing. Iman sekecil biji sawi di tangan Allah yang maha besar dan maha kuasa menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas rahmat iman yang Tuhan taburkan dan tanamkan dalam hidup kita masing-masing. Semoga kita boleh menjadi agen iman Tuhan yang selalu mewujudkan iman di dalam tindakan nyata. Tuhan memberkati.